Shalom, selamat pagi. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu pagi hari ini, Minggu Pekan Koinonia saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Binsar Pakpahan. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu NKB 7 ayat 1 dan 2. Broeders en zusters, laten we onze eredienst beginnen in stil gebed. De dienst van vandaag staat in de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Broeders en zusters, onze thema vandaag is, tema kita hari ini bertekun dalam doa. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan menguatkan kita dengan memberi kekuatan dan bagaimana kita tetap bertekun di dalam doa apapun jawabannya. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 407 ayat 1. Untuk
Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Broers en zusters, laten wij ons neerbuigen voor de Heer in belijdenis van onze zonden. Mari kita bersama-sama satu di dalam pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Laten wij bidden. Ja, hoogheilige God en Vader die vol van liefde zijt, we blijden voor U, zoals wij ook blijden voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken, als ook tekortgeschoten zijn in het goede te doen. Als ons tekortschieten als gelovige mensen, die Gij geheiligd hebt in deze wereld, de zwakheid van ons geloof, de ontrouw en de geslotenheid, de onduidelijkheid in ons getuigenis, onze overtredingen en onze zwakheid, blijden wij voor U. Vergeef ons onze zonden en schenk U vrede, ja Vader. Verlos ons van onze zonden en vernieuw ons leven in Jezus Christus, de zaligmaker der wereld. Amen. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Broers en zusters, indien wij onze zonde belijden, is Gij trouw en rechtvaardig, zodat Hij onze zonde en schuld vergeeft en ons heiligt van al onze ongerechtigheid. Daarom laten ook wij elkaar vergeven en ons verontschuldigen de een tegenover de ander, opdat de liefde van Christus duidelijk is in ons dagelijks leven. Onze Heer zegt in Psalm 103, vers 18 en 13, liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. En nu, ik verzoek u om op te staan. Laten we luisteren. De vermaning tot nieuwe levenswandel in Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40. Onze Heer Jezus zegt: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Amen. Neem uw plaats. En nu de kinderen. Oh nee. Is er een vogelgroep of paduan suara ada? Pujian? Oh tidak ada. Sekarang anak-anak en nu de kinderen gaan naar kindernevendienst.
Broeders en zusters, laten wij voor we het woord van de Heer lezen en overdenken. Samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Mari kita sebelum baca firman Tuhan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat wij mogen hier samengekomen met onze broeders en zusters om uw naam te eren en te prijzen. En nu gaan we uw woord luisteren. Wilt u uw Heilige Geest in ons schenken, zodat we uw woord kunnen goed luisteren, begrijpen en ook in ons dagelijks leven uit te voeren. Leer ons, o Heer. Tuhan, kami bersyukur boleh bersama dengan saudara-saudara kami pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu diam dalam hati kami, sehingga kami boleh mendengar, memahami, dan juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Goedemorgen. Selamat pagi, ik ben blij om hier te zijn. Straks ga ik in het Bahasa preken. De volle vertaling wordt aan u gestuurd. Ik heb de e-mail vanmorgen gestuurd, omdat gisteren Tante Susan en ik heb miscommunicatie. Ik wist nu dat zij terug naar Indonesia geweest. Gisteren toch? Gisteren. Ja, dus een beetje miscommunicatie. Maar toch, ik ben blij om hier te zijn. Melihat wajah-wajah yang bekend. Mijn naam is Binsar Pakpahan. Ik zal even voorstellen, mijn naam is Binsar Pakpahan. Ik was toen in Nederland gestudeerd. In Amsterdam vanaf 2007 en ging ik terug naar Indonesië in vanaf 2007 tot 2012, begin 2012 januari. Ik ben hier nu met de hele familie, met mijn gezin. We wonen in Den Haag. Mijn vrouw gaat studeren in Den Haag. Ik ga de kinderen oppassen. Ja, het is te duur om naar kinderopvang.
daarom moet ik thuis blijven. Dus ja, we wonen in Den Haag, maar we gaan terug in volgende maand, 2 augustus. Ja. We zijn al hier bijna een jaar. Ja. Ja, eigenlijk moest ik hier bij ons in maart of april preken, toch? Ja, of iets, ja. Of in maart of april. Maar toen moest ik naar de ziekenhuis. Ik had galblaasprobleem. Ja, toen was ik geopereerd. Die galblaas was verwijderd. Tiba-tiba sakit, jadi nggak bisa datang gitulah. Maar gelukkig was waktu itu siapa yang ganti ya? Pendeta Deborah. Ibu Deborah bisa menggantikan saya. Terima kasih. Jadi senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak. Dan di khotbah berikut ini saya akan sajikan dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Belanda, mohon maklum, akan dikirim dalam bentuk teks fullnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya sesudah ini. Where is the family? Where is the gezin? Gezin is nog lekker slapen. Te vroeg, ja, vooral de kinderen. We hebben nu 2 kinderen. 1 is 9 jaar. De jongste is 1,5 jaar. Ja, de 1,5 jaar was nog slapen. Jadi kami tidak mau ngajak ribut. Daripada dia ribut di sini, jadi dia tidur dulu. Demikian perkenalannya, saudara-saudara. Saya coba lihat dulu khotbahnya ini. Ini halaman yang mana, saya coba dulu ya. Oh, belum bisa, Kak. Boleh diklik dulu di presentasinya sekali. Coba sebentar. Ya, udah. Jangan diklik di tempat lain. Saudara-saudara, tema hari ini adalah bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Sekarang bayangkan, saudara-saudara, bahwa ada seorang ibu, bayangkan ya, ini di Belanda ini kalau kita bicara soal doa kadang-kadang membingungkan ya. Mau berdoa sesudah pertandingan basket aja dilarang. Kadang-kadang, ik heb gehoord dat een family in Arnhem woont. Dus de jongste willen bidden voor het eten. Maar de juf of de school zei, mag niet. Karena katanya nanti gurunya bingung menjelaskan apa itu doa. Jadi tidak boleh doa, dia mau makan. Jawel, it is here in Nederland, in Arnhem. Jadi kalau kita bicara soal doa, memang kadang-kadang bingung kita karena doa ini macam-macam jawabannya. Ada kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tunggu dulu. Terus kita juga harus memikirkan soal kalau berdoa jawabannya apa, gitu ya. Kalau kita berdoa jawabannya apa? Bayangkan ada seorang ibu, dia tidak punya uang, meminta-minta gitu. Lalu setiap hari berdoa dan berdoa dan berdoa. Pada suatu hari dia lapar sekali, dia berdoa ya biasa orang minta-minta lalu pinggir jalan dia berdoa keras sekali, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Lalu ada orang yang tidak percaya gitu ya, lalu dilihat, wah ibu ini ngapain berdoa terus, Tuhan tidak akan tolong dia. Dia lihat aja, dikasih lihat, mana ibu, saya tunggu Tuhanmu. Lalu dia nggak dapat makanan, lalu orang ini yang melihat ini lalu bilang sambil ketawa, dia kasih roti, ini dari Tuhanmu. Kata dia begitu. Menurut ibu bapak, doa si ibu yang minta makanan ini terjawab gak? Terjawab gak?
Terjawab ya? Bagi si ibu doanya terjawab ya? Terjawab bagi si ibu. Karena dia minta makanan. Mau yang kasih sambil ngejek, nah ini makanan dari Tuhan ya. Tapi menurut si ibu yang menjawab dia adalah Tuhannya melalui orang yang mengejek dia ini, tapi memberi. Tapi bagi orang yang melihat, terutama bagi yang memberi, dia bilang itu bukan dari Tuhan, itu dari saya yang kasih, bukan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara soal doa, siapa yang jawab doa kita tergantung juga sama siapa yang minta. Ngerti Bapak? Kadang-kadang kalau kita bicara soal als we over het antwoord van onze gebeden hangt vanaf wie gaat bidden. Karena orang lain yang tidak berdoa bisa saja mengatakan, oh, dia tidak dijawab doanya, orang lain kok yang menjawab. Tapi saudara-saudara, kalau kita bicara soal doa juga tidak selamanya berakhir sesuai dengan keinginan kita dalam soal doa ini. Saya ingat ketika tahun lalu ayah saya sakit. Dus vorig jaar, mijn vader was overleden door kanker. Lalu kami tiba-tiba tahu di bulan di bulan Februari, dia sebelumnya sudah kena kanker 2018, lalu 2019 perawatan, handling, sehat. Lalu ada COVID, kami tidak bisa kontrol gitu ya, kami biasa kontrol ke Penang, tidak bisa. Lalu di 2021 bulan Februari tiba-tiba dia bilang punggung saya sakit, kok saya nggak bisa bergerak lagi gitu, kaki saya agak susah bergerak. Kami langsung bawa periksa, ternyata kansernya sudah menyebar. Lalu singkat sekali, hanya 1 bulan sudah kami tahu dia sakit. Maksudnya dibilang punggung saya sakit sampai dia meninggal itu hanya 1 bulan. 1 bulan. Nah di sini terjadi, saya sadari bahwa terjadi perbedaan hubungan antara doa saya ke Tuhan. In het begin, mijn gebeden was voor hem om te genezen. Saya maunya sembuh. Tapi saya tahu bahwa kanker jenis yang ayah saya miliki ini, apalagi sudah kami periksa, ternyata sudah menyebar, lalu di kepalanya, di otaknya ada juga penyebaran itu. Dan ayah saya bilang, saya tidak mau lagi di kemo, saya sudah nggak kuat di kemo, lebih baik di sinar saja. Jadi kami sinar di kepala, radioterapi. Lalu di tengah-tengah peristiwa ini, saya sadar, ini sekarang saya sadar ya, sudah lewat ini, saya sadar bahwa di ujungnya doa saya agak berubah juga. Doa saya, istri saya bilang, doa saya sudah bilang, jangan sakit, jangan terlalu sakit untuk dia. Itu doa saya ya. Jadi doa saya yang di awalnya bilang saya mau sembuh, saya mau ayah saya sembuh, doanya menjadi jangan terlalu sakit buat ayah saya. Karena saya tahu ada beberapa teman saya yang punya kanker yang sama, sampai ujungnya kemudian sakit sekali, kehilangan berat badan sudah habis ya, habis semuanya, tapi toh meninggal juga. Jadi doa saya terakhir adalah ternyata supaya tidak terlalu sakit. Nah, doa adalah hubungan kita yang jujur dengan Tuhan. Jadi kita punya hubungan jujur dengan Tuhan. Bukan soal siapa yang melihat siapa kita berdoa. Ini soal kita, ini soal saya dan Tuhan. Kita dan Tuhan. Kita yang berdoa punya hubungan dengan Tuhan. Karena di dalam doa kita punya perbedaan antara apa yang kita perlu dan apa yang kita mau. Ini 2 perbedaan yang cukup besar, Ibu Bapak. Kadang-kadang bedanya tipis. Apa yang kita mau dan apa yang kita perlu. Kita perlu makan, kita mau makan enak. Gitu ya. Kita perlu makan. Saya maunya ke Nuking. Nuking udah buka ya, udah. Atau ke desa gitu ya. Ini bukan
Kalau dulu saya kerja di Selekta udah tutup, jadi nggak bisa bilang ke Selekta. Tapi kita perlu sama kita mau adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Apa yang saya perlukan dan apa yang saya mau kadang-kadang kontras juga. Kontras dan bisa membuat kita bertengkar. Saya jadi baca sebuah penelitian yang mengatakan kalau Bapak Ibu pernah bertengkar dengan pasangan. Kalau Bapak Ibu pernah bertengkar dengan pasangan, sering sekali pertengkaran kita itu adalah soal perbedaan antara apa yang kita perlu dan apa yang kita mau. Apa yang kita perlu dan apa yang kita mau. Maunya bisa macam-macam, perlunya bisa sama. Dan menurut penelitian, kalau Bapak coba perhatikan, kalau Bapak Ibu pernah bertengkar dengan pasangan Ibu Bapak, menurut penelitian, kenapa bertengkar? Sebenarnya karena lapar. Jadi penelitian ini mengatakan, pasangan bertengkar karena sebenarnya sedang lapar. Jadi saya jadi ingat nasihat mama saya, sebelum ke Mangga 2 makan dulu. Sebelum belanja makan dulu. Bapak Ibu masih begitu nggak? Atau nggak lagi? Sebelum ke pasar makan dulu. Kenapa? Karena nanti di sana berantem soal apa yang kita mau. Saya mau A, saya mau B, padahal karena lapar. Jadi buat Mas Gun, kalau sering berantem Mas, tolong dilihat, jangan-jangan karena lapar. Dan inilah bedanya antara apa yang kita mau dan apa yang kita perlu. Apa yang kita perlu itu sesuatu yang perlu, mendasar. Apa yang kita mau, nggak begitu juga. Karena saya tahu ketika kita kadang-kadang di sini ya mengatur Bible study, ini pengalaman saya dulu, Bible study. Bulan ini keluarga A kasihnya apa? Nasi goreng, enak. Bulan depan nasi goreng, somai, 2 menu. Minggu depannya lagi nasi goreng, somai, soto dan gado-gado. Bulan depannya lagi rice tafel udah. Prasmanan. Sesudah prasmanan tidak ada yang mau bikin Bible study lagi. Karena takut bersaing. Yang perlu apa? Bible study. Maunya apa? Makan enak. Jadi Bapak Ibu Bible study mau makan enak atau mau dengar firman Tuhan? Dua-duanya. Saya maunya dapat bungkusan. Jatah preman. Kadang-kadang juga suami seperti itu ya, saudara-saudara, ada orang yang mencari pendamping hidup, cari istri, tapi istrinya harus bisa beres rumah, jago masak. Ini nyari istri atau nyari pembantu? Dia bilang saya perlu istri, tapi sebenarnya yang dia mau pembantu. Orang Batak kadang-kadang berantem soal adat perkawinan. Maunya perlu pesta. Perlu itu pesta adat untuk perkawinan. Tapi maunya pestanya megah. Undangan 1000 orang sampai nggak bisa saya tahu siapa yang saya salam. 1000 orang saudara-saudara. Hanya di undangan orang Batak turut mengundang 3 halaman. Itu cuma yang turut mengundang, belum yang datang. Maunya begitu, tapi begitu pandemi kena, ternyata upacara singkat bisa juga. Karena yang diperlukan adalah acara adatnya, tapi yang kita mau adalah acara besar. Karena itu di dalam doa, yang pertama kali perlu kita pikirkan adalah apa yang kita perlu. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kita minta apa yang kita mau atau apa yang kita perlu. Inti dari surat Yakobus adalah hubungan antara iman dan perbuatan. Dan hubungan antara iman dan perbuatan kemudian dia mengatakan tekunlah berdoa. Karena meskipun kita mengimani sesuatu, kita tetap harus memintanya kepada Allah, memintanya di dalam doa. Kamu nggak bisa bilang, oh saya sudah mengimani ini, itu datang sendiri dari Tuhan. No, kita tetap harus mendoakannya. Tetapi dalam situasi dunia kita sekarang ini, dalam situasi dunia media sosial sekarang ini, saudara-saudara, pesan pertama bahwa kita harus jujur mengenai situasi kita sendiri.
jujur mengenai situasi kita sendiri. Dalam dunia multimedia sekarang ini, kita lihat susah sekali untuk menemukan apa yang asli dari kita. Perempuan ini, dia baru bangun tidur, lalu dia dandan dulu, gitu ya. Lalu sudah dandan, dia pura-pura tidur lagi, lalu foto, selfie. Dia postingnya, baru bangun wajah saya seperti ini. Padahal udah dandan. Orang lain lihat, wah kok dia begitu ya, hebat juga dia. Ternyata dia baru bangun, cakep juga. Orang yang kedua melihat foto yang tadi, iri, lalu dia foto pakai helm sepeda, seolah-olah baru olahraga. Padahal dia naik mobil. Lalu dilihat orang lagi. Ada orang ini melihat, wah ini dua orang sudah melakukan hal yang baik pada pagi hari ini. Dia atur meja biasa, atur meja, lalu difoto seolah-olah rapi mejanya. Lalu dia posting, sementara sebenarnya di sebelahnya berantakan. Lalu dilihat orang lain lagi, wah ini mejanya bagus ya, yang tadi olahraga, yang tadi bangun tidur bagus sekali. Dia pergi beli smoothie, dia mau minum, ternyata rasanya nggak enak. Dia buang, yang penting dia posting sarapan sehat. Bapak Ibu, jujur atas situasi diri kita sendiri itu penting sekali pada saat ini. Karena apa yang kita tampilkan seringkali sebenarnya bukan siapa kita. Apa yang kita tampilkan sebenarnya proyeksi kita tentang diri kita sendiri, terutama di Facebook dan Instagram nih. Kalau Bapak Ibu pasti Facebook nih. Makanya anak-anak nggak ada yang pakai Facebook lagi, soalnya Bapak Ibu di Facebook semua. Jadi anak-anak pada pindah ke Instagram. Sekarang karena orang tua ke Instagram, anak-anak ke TikTok sekarang. Ntar lagi kalau orang tua ke TikTok, udah ikut nari-nari orang tuanya, kasihan anak-anak, nggak tahu lagi mau kemana dia. Mungkin dia pakai aplikasi Cina tuh, Weibo. Tapi itu semua terjadi karena kita mau menampilkan seolah-olah kita ini siapa gitu ya. Kita ini wah hebat, kita ini jalan-jalan dan lain sebagainya. Apa yang tidak ditampilkan di situ? Kalau Bapak Ibu jalan-jalan, foto liburan, emangnya foto pas berantem, memilih makanan yang mana? Emangnya foto, hari ini kita berantem, kita mau pergi kemana? Lihat gunung atau lihat pantai? Kan tidak kita foto, yang kita foto hanya yang bagus-bagus aja. Waktu sakit perut emang difoto kan enggak? Nggak ada yang pernah foto sakit perut, tapi pasti pernah sakit perut waktu liburan. Dan karena itu apa yang kita perlihatkan tidak jujur. Itu sebabnya di dalam Yakobus 5 ayat 13 dikatakan, kalau ada seorang yang menderita, baiklah ia berdoa. Karena kadang-kadang kita susah mengenali siapa yang sedang susah di sekitar kita. Pada masa ini, fotonya bagus-bagus, senyum-senyum, nggak taunya sebenarnya dalam hati dia sedang menangis. Kok? Lalu kita tanya, loh kok saya nggak tahu kamu nangis? Ya soalnya kamu fotonya bagus terus. Tapi juga jangan sebaliknya, foto sedih terus, tapi jalan-jalan terus, ini juga susah. Tapi jujurlah pada diri sendiri. Kita sering tidak jujur pada diri sendiri karena kita mau menampilkan siapa versi kita yang orang lain akan tiru dan lihat. Ini terutama untuk anak-anak muda, vooral voor de jongeren. Ja, welke beeld wil je voorstellen in je social media? De geleerde zelf, die persoon die willen reizen altijd, mana yang mau kamu tampilkan? Lalu orang lain nggak tahu, saya mau menangis bersama kamu, tapi kamu nggak pernah kelihatan menangis. Karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah, kalau memang ada saat menangis, ya menangis. Kalau memang ada saat tertawa, tertawa. Tertawalah dengan mereka yang tertawa, menangislah dengan mereka yang menangis. Makanya kalau lagi lihat kedukaan, Bapak Ibu jangan ketawa-ketawa. Tapi kalau lagi pesta, jangan menangis juga. Karena kita mau melihat apa yang betul-betul terjadi dan kita katakan seperti itu. Dan yang kedua adalah usahakan kesembuhan. Tekun berdoa itu berarti bahwa kita betul-betul meminta apa yang kita perlukan dari Tuhan. Dan Yakobus 5 ini bicara mengenai bagaimana kita bersikap terhadap teman-teman kita yang sakit, mereka yang bertekun
di dalam doa mereka ada dalam penderitaan, bagaimana kita harus mendoakan mereka. Dan pesan kedua mengatakan usahakan kesembuhan. Kadang-kadang juga saudara-saudara, kenapa saya katakan ini berhubungan dengan pada saat ini ya pandemi sudah lewat belum sih? Is that for of need? Jadi salah satu juga alasan kenapa keluarga saya tidak datang sini, kebetulan ibu mertua saya sedang ada di rumah. Nah, ya 3-4 hari yang lalu beliau merasa agak kurang enak badan. Saya pikir daripada membawa resiko kepada Bapak Ibu semua, lebih baik mereka tinggal di rumah lah. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, saya lihat misalnya di Belanda ada demonstrasi lawan COVID ini kadang-kadang membingungkan juga. Sekarang sudah tidak ada lagi ya QR code mir. Kalau ke Indonesia masih perlu nggak ya? Masih perlu nggak Ibu Bapak? Saya perlu menyiapkan juga nih. Aplikasi, ada yang baru dari Indonesia? Ini Om Masli bolak-balik nih. Perlu nggak Om? Nggak lagi ya? Dan yang saya bingung juga kadang-kadang ya, bahwa ada orang mengatakan kita tidak perlu mencari kesembuhan atau dan lain sebagainya. Tapi yang perlu adalah sebenarnya kita tetap perlu mengupayakan kesembuhan. Kita terus mencoba. Itu sebabnya ketika ada yang sakit, kita tetap perlu mengupayakannya. Mengupayakannya. Berhasil atau tidak, itu rencana Tuhan. Tapi kita tetap perlu mengupayakannya. Dan karena itu di Yakobus juga dikatakan bahwa menolong orang lain yang sedang mengupayakannya juga adalah tanda dari iman. Tanda dari iman kita adalah bahwa kita betul-betul menolong atau berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Dan pesan yang terakhir adalah saudara-saudara beriman dalam menanti jawaban doa. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kadang-kadang ini bukan soal bahwa sakit saya selalu datang dari dosa, bukan seperti itu. Bahwa sakit kita tidak selamanya datang dari dosa. Tapi ini mau bercerita bahwa ketika kamu meminta sesuatu, mintalah dengan tulus. Minta sesuatu dengan tulus dan mintalah apa yang kamu perlu. Saudara-saudara, di 2019 waktu itu saya sedang ke Belanda. Lalu ketika di Belanda ini ada konferensi, lalu tiba-tiba suatu hari itu ada sekitar 5-6 orang yang bertelepon pada saya. 5 of 6 mensen uit Indonesia aan mij gebeld en dan zeggen, hey, kan je naar Düsseldorf gaan? Er is een kind die erg ziek zijn. Dan moet je die ouders vragen om de kind te dopen. Jadi ini kalau di tradisi gereja kami disebut baptis darurat. Apa ya bahasa Belandanya ya? Noodgeval doop, ya. Jadi anak ini sakit, kata dia, kamu harus pergi ke sana dan lain sebagainya. Ada 5 orang yang berbeda yang bertelepon saya pada hari itu, lalu saya atur waktunya bagaimana saya bisa pergi ke Düsseldorf. Lalu kami pergi ke Düsseldorf, saya ajak teman saya, lalu kami pergi dan di jalan malam-malam karena selesai acara kami pergi ke sana, kami tidak berhenti karena kami takut anak ini meninggal gitu. Jadi kami buru-buru ke sana, tapi di tengah jalan saya komunikasi dengan orang tuanya. Saya tidak kenal orang tua, saya komunikasi, saya bilang tolong siapkan ini, dan ini. Kalau kritis, lakukan ini. Itu tradisi di gereja kami. Kalau di gereja kami Bapak, kalau dalam tradisi darurat seperti itu anak sakit, siapa saja yang sudah katekisasi boleh membaptis. Ya, ada formulanya, lalu dikatakan bapaknya pun bisa membaptis dia atau ibunya, dan baptisan itu sah. Dan dia tidak perlu lagi dibaptis, sudah selesai. Nanti jika anak ini sembuh, dia hanya dibawa ke gereja, lalu hanya didoakan, diberkati, tapi tidak perlu dibaptis lagi. Yang terjadi demikian, lalu kami pergi ke sana, saya komunikasi dengan orang tuanya, sampailah kami pukul 12 di Düsseldorf, di Universitas Düsseldorf Medischezentrum. Jadi ini sudah di universitas ya, Medischezentrum Onderzoek, berarti ini sudah
gawat lah gitu ya, udah level tinggi. Kami masuk, ternyata anak ini, inilah dia, ini ada perawat nih, saya takut ngomongnya salah, apa nama sakitnya ya, saya lupa. Tapi anak ini berusia 13 bulan, sakitnya demensia. The baby katanya lupa berbagai hal, demensia, otaknya memutih, jadi makin lama putih di otaknya itu makin besar. Jadi dokter bilang pada saat itu ketika kami sampai, anak ini sudah lupa atau tidak tahu lagi cara membuka mata, jadi hanya tidur. Lalu terakhir dokter bilang nanti ototnya tidak bekerja lagi sehingga dia tidak bernafas lagi. Itu ujungnya. Lalu kami datang situ, anaknya terlihat seperti tidur ya, usia 13 bulan, anak perempuan, saya gendong. Rasanya hangat gitu ya, saya gendong, kelihatannya tidak ada apa-apa. Lalu orang tua menangis, kami lakukan acara, kami telepon orang tuanya di Jakarta, semua opungnya. Anak ini belum dibaptis karena mereka mau bawa pulang untuk dibaptis di Indonesia, ketemu opungnya gitu. Lalu kami video call, jadi kami sudah online sebelum ada Zoom. Kami online, saya baptis anak ini. Lalu sudah acara selesai, saya tanya sama mamanya, maunya doa apa? Wat wil je vragen aan God? Wat wil je bidden? Sambil menangis dia bilang, mau saya sembuh pendeta. Tapi kalau tidak bisa, saya mau dia tidak merasakan sakit. Jadi itu doanya. Lalu kami sudah bertemu lagi dengan orang tua ini bulan lalu. Saya ceritakan lagi ini, kamu ingat gak doa dulu? Lalu dia bilang, saya gak ingat lagi apa yang saya minta waktu itu. Karena apa yang dia minta adalah apa yang dia paling perlukan. Dia tidak pikir lagi apa yang dia mau, tapi dia katakan apa yang dia perlukan. Anak ini meninggal seminggu kemudian dan dibawa ke Indonesia. Ini bukan dibawa untuk dibaptis, tapi dia dibawa untuk dikubur. Tapi di dalam doanya, saudara-saudara, pada akhirnya apa yang disampaikannya adalah apa yang betul-betul diperlukannya. Dan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, permintaan kita harusnya bukan lagi apa yang kita mau, tapi apa yang kita perlu. Yang paling utama adalah bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlu. Jawabannya belum tentu apa yang kita mau. Keluarga ini sudah punya anak lagi. Anaknya seusia anak saya yang paling kecil, jadi mereka lahir hanya beda berapa hari. Dan sejak saat itu kami sering sekali komunikasi. Dan sekarang mereka melihat ketika saya tanya, bagaimana dengan peristiwa itu. Dia bilang, ketika kami lihat lagi ke belakang, betapa menyedihkannya peristiwa itu. Dalam peristiwa itu kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Karena ketika kami minta tolong, kami perlu anak kami dibaptis, semua orang yang kami hubungi, menghubungi Binsar. Ketika kami mau bawa pulang jenazah dari Jerman, Ibu Bapak, hanya dalam 1 hari mereka bisa mengurus kargo. 1 hari. Lalu dibilang, kalau bukan pertolongan Tuhan, susah sekali mengirim jenazah dari Jerman. Mungkin sama seperti dari Belanda. Dan ketika kami sampai di Indonesia, semua menolong kami, dan akhirnya kami berdoa, Tuhan, tolong apa yang kami perlukan.
dan mereka bisa bertahan. Tidak ada orang tua yang bisa mengatasi kedukaan kehilangan seorang anak. Tapi Tuhan akan membantu mereka menyertai apa yang mereka perlukan. Karena itu saudara-saudara, ketika kita di sini punya berbagai pergumulan, pekerjaan, kesehatan, kedukaan, relasi, apapun itu yang kita perlukan, apapun itu yang pada saat ini sedang kita gumuli, jujurlah pada Tuhan. Jujurlah. Karena dalam relasi yang jujur, kita akan meminta apa yang kita perlu. Dan Tuhan akan memberi apa yang ibu bapak perlu. Tidak selalu sesuai dengan kemauan kita. Tapi kalau sudah terjawab, lihat ke belakang dan lihat ternyata Tuhan ada di situ. Dan bagi kita jemaat, mari kita saling menguatkan di dalam doa orang yang sedang menangis, dalam doa orang yang sedang menderita. Kita sama-sama berdoa dengan mereka. Tekunlah dalam doamu, mintalah apa yang perlu. Dan Tuhan akan memberikannya. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dan bernyanyi, tak ku tahu kan hari esok. Ku tahu kan hari esok, namun bangkaku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, zullen we beginnen een keertje vanaf het begin. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
Tuhan yang pegang. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama setiap orang seluruh dunia kami akan mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita doakan negeri Belanda. Susah dalam keadaan duka. Ini ada. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat dan nanti tutup dengan doa Bapa kami, dan bagian akhir kita sama-sama menyanyikan bagian doksologi Karena Engkaulah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang baik untuk firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk terus berdoa, bertekun dalam doa, untuk jujur pada diri kami, untuk mendampingi mereka yang sedang menderita, untuk terus menguatkan diri kami di dalam menghadapi berbagai hal yang pada saat ini sedang kami gumuli. Kami berdoa untuk masing-masing dari kami, ya Bapa, untuk berbagai pergumulan apapun itu, Tuhan tolong kami untuk melewatinya, karena kami yakin Engkau selalu melihat dan memberi apa yang kami perlu, karena Tuhan tahu apa yang kami perlu. Allah yang baik, kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun seluruh gereja berada. Tuhan sertai mereka, para jemaat, hamba Tuhan, para penginjil, agar mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, mengabarkan kabar baik mengenai kerajaan Allah. Kami berdoa untuk berbagai pemerintahan yang ada di seluruh dunia, para pemimpin dunia. Secara khusus kami berdoa untuk perang yang masih terjadi di Ukraina. Tuhan sertai agar para pemimpin dunia boleh mengambil jalan yang terbaik untuk mencapai perdamaian. Kami berdoa terutama untuk rakyat Ukraina yang banyak mengungsi. Tuhan sertai, kuatkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia yang mengambil inisiatif untuk mencoba menjadi pendamai. Tuhan bantu agar proses perdamaian boleh terjadi. Kami juga berdoa untuk pemerintah di negeri Belanda agar mereka tetap berhikmat dalam menjalankan pemerintahan mereka, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, terutama di tengah-tengah krisis yang terjadi di Eropa pada saat ini. Kami juga ingat bahwa pada saat ini pandemi masih terus kami hadapi. Tuhan sertai agar kami terus waspada, juga boleh menjaga kesehatan kami. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di daerah perang di berbagai tempat di dunia ini, mereka yang dilanda bencana alam, mereka yang pada saat ini terbaring di rumah sakit, mereka yang pada saat ini sedang bergumul. Tuhan sertai agar para pemimpin dunia boleh betul-betul mengambil langkah yang terbaik. Kami juga mengingat bahwa pemanasan global masih terus terjadi. Tuhan kiranya sertai para pemimpin untuk bisa mengambil langkah yang terbaik untuk mengatasi pemanasan global bersama-sama, sebuah tantangan bagi planet bumi yang Kau ciptakan ini, karena apa yang kami lakukan ternyata membuat planet ini semakin panas. Dan Tuhan, semoga kami juga boleh
menyadari perbuatan kami dan kami boleh menjaga lingkungan di sekitar kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami, adik-adik, anak-anak kami, yatim piatu, para janda dan duda, orang-orang yang hidup sendiri, mereka yang merasa kesepian, baik dimanapun mereka berada, terutama mereka yang ada di negeri Belanda ini. Tuhan sertai agar kami boleh menjadi sahabat bagi mereka, kami boleh menghubungi mereka sesekali, kami boleh menjadi saudara bagi mereka sehingga mereka tidak merasakan sendiri lagi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Perki di negeri Belanda. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga. Kami berdoa untuk Ketua Bapak Norman Aipasa. Kami berdoa untuk Jemaat Perki Nederland dan Perki Amsterdam, terutama Perki Amsterdam Zuidoost. Kami mensyukuri untuk persidangan Perki negeri Belanda yang ke-11 yang berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk keputusan yang telah diambil bahwa Perki Nederland akan menjadi sebuah gereja. Tuhan sertai berbagai langkah yang akan diambil ke depan. Keputusan yang diambil berdasarkan pergumulan yang cukup panjang. Tuhan bantu kami, terutama para pengurus, orang-orang yang terlibat di dalamnya, untuk bisa mewujud nyatakan keputusan yang telah kami ambil bersama. Tuhan, kami juga mau bawa dalam doa jemaat kami Perki Amsterdam Zuidoost, mereka yang sedang sakit. Kami mengingat Steve de Vretes, Ade Marpaung, Nani Pardede, Tante Giok Mukhtar, Om Benny Marpaung, Will Moster, Bapak John Irawan yang sedang menjalani masa ondersuk. Kami juga mau bawa di dalam doa yang sedang berada dalam duka, terutama hari ini kami berdoa untuk Ibu Susan yang sedang kembali ke Bali. Tuhan sertai agar semua proses berjalan dengan baik, terutama agar kedukaan yang sedang dijalani keluarga boleh mereka lewati, dan keluarga boleh tetap merasakan dukungan dari keluarga, dari sanak saudara, dari para sahabat yang mendampingi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit agar obat-obatan yang mereka ambil, masa istirahat yang mereka jalani boleh membawa kebaikan bagi tubuh mereka, dan Tuhanlah yang memberikan setiap hal yang mereka perlukan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk usia yang boleh Engkau tambahkan bagi saudara-saudara terkasih kami, Tante Pauline Visser, Ibu Lydia Saitapi, dan Ibu Tin Titale. Tuhan, kami bersyukur untuk usia yang boleh Engkau tambahkan pada mereka. Kiranya hikmat dan kesehatan juga Engkau berikan pada mereka, sehingga mereka terus menjadi saluran berkat bagi yang lain. Terima kasih Allah untuk segala penyertaan. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan. Mampukan kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Mari kita bersama ucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya pagi ini untuk menyiapkan persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari
2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Kami akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu dari PKJ 147. Mari kita doakan persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Persembahan dapat diberikan pada kantong sudah kami siapkan, dan bagi mereka yang mengikuti online dapat memberikannya melalui rekening Perki setempat. Terima kasih. Saudara-saudara, broers en zusters, ik verzoek u om op te staan. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup kita. We zullen onze slotlied uit PKJ 285, maar kita akan we zullen dit lied 2 keer zingen. Ik zal voor de eerste keer buat orang-orang yang tahu lagu ini, kita nyanyikan bersama-sama ayat pertama kali, lalu kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Lagu ini berjudul Bila Badai Hidup Menerpamu. Ini lagu tradisional, nadanya aransemen dari Tapanuli. Jadi mungkin buat yang tahu, mari kita coba nyanyikan sama-sama. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar ku nunggu hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit
kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Sekali lagi kita nyanyikan. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar janji Tuhan jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Broeders en zusters, verheet uw hart en gedachten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geef u vrede. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Silahkan duduk, Hatu Seten. Warta Jemaat pada hari ini tanggal 3 Juli 2022. Pertama-tama atas nama Badan Pengurus dan Jemaat PRK Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Binsar Pakpahan yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Lama tidak ketemu, senang sekali bisa bertemu. Pemuda-pemuda yang dibimbing Bapak Binsar sudah dewasa-dewasa semua dan berkeluarga, syukur. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Ibu Gloria Rantetoding atas bimbingan iringan musiknya. Tuhan memberkati. Minggu depan hari Minggu tanggal 10 Juli, ibadah kembali akan diadakan di gereja The Dries Roman ini dan akan dipimpin oleh Ibu Ida Anaria Aurika Patinama. Minggu depan di tempat yang sama. Pengumuman yang ketiga, seksi konsumsi kembali mengadakan penjualan makanan melalui pesanan. Dan pada hari Minggu tanggal 3 ini telah dimulai pesanan yang pertama. Sumbangan adalah dari Ibu Foni De Vogel Sahidi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Dan juga berita gembira bahwa kemarin sidang umum Perki di negeri Belanda yang ke-11 telah berjalan dengan baik. Dan keputusan bersama telah diambil bahwa disetujui bahwa Perki akan menjadi gereja, Kerkgenootschap, dan itu sudah positif dan langkah-langkah berikutnya akan diadakan. Sekiranya mungkin bulan Januari kita sudah mendapat hasil yang positif. Dan PRK Amsterdam Zuidoost juga kemarin datang dengan tim nominasi dan utusan, 5 utusan dan 3 peninjau, jadi total 8. Jadi dari tiap PRK ada 5 hak suara. Dari semua 25 suara 5 PRK, 23 setuju dan 2 masih ragu-ragu. Jadi positif sekali, Tuhan memberkati. Dan kolekte yang diberikan dapat dikirimkan melalui rekening Perki atau dapat diberikan di kantong kolekte di sebelah sini.
Nanti kami undang Bapak Pendeta Binsar dan Ibu Lydia di depan supaya lalu lintas ke arah sini karena jemaat yang berikutnya sudah siap untuk masuk. So, demikian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.